seperti yang diketahui, akhir tahun selalu dikenal dengan sebutan musim hujan. Kota Surabaya yang terkenal dengan panasnya pun sudah dihujani air langit yang bahkan membuat potensi bencana banjir semakin terlihat. Jadi, di sini saya Aulia Salsabila Misri dengan tim Saya Muhammad Fairuz Amruk. Saya Francisco Farelino. Saya Alfia Zara Salsabila. Sebagai mahasiswa Sains Aktuaria, kami akan membahas analisis bagaimana kesiapan masyarakat dalam menghadapi resiko banjir. Dah. Banjir adalah satu bencana alam yang sering terjadi di kota Surabaya, terutama kawasan-kawasan dengan penduduk seperti daerah Ketintang. Ancaman ini bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi. Jadi, untuk memahami dan juga mengurangi risiko dari dampak banjir tersebut, kita dapat menggunakan pendekatan sains aktuaria, sebuah disiplin yang memadukan antara matematika, statistik, dan juga analisis risiko untuk memprediksi masa depan. Yang pertama ada risiko banjir. Risiko banjir itu ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah hazard. Hazard itu tingkat ancaman banjir, misalnya intensitas hujan, kemampuan drainase, dan ketinggian wilayah. Lalu yang kedua ada exposure. Exposure itu jumlah penduduk dan aset yang berada di daerah rawan. Lalu ada yang terakhir, yang ketiga adalah vulnerability, yaitu seberapa kuat atau lemahnya masyarakat saat menghadapi dampak banjir. Di Surabaya, beberapa faktor seperti urbanisasi cepat, penyempitan saluran, lalu peningkatan volume kendaraan, memperbesar potensi banjir. Daerah Ketintang termasuk wilayah yang punya kerentanan menengah karena aliran drainase yang terhubung ke sungai di selatan kota. Baik, dalam sains aktuaria, risiko banjir tidak hanya dilihat sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai kejadian yang dapat diukur secara statistik. Aktuaris biasanya menggunakan beberapa metode seperti yang pertama, analisis data historis, mengkaji frekuensi banjir, tinggi genangan, lama genangan, dan pola hujan 10-20 tahun terakhir. Yang kedua, model probabilitas banjir, menggunakan distribusi seperti Poisson atau binomial untuk memprediksi frekuensi kejadian banjir dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga, loss distribution modeling, menghitung potensi kerugian rata-rata dan kerugian maksimum yang mungkin dialami masyarakat. Dan untuk yang terakhir, simulasi Monte Carlo, menjalankan ribuan skenario untuk memperkirakan peluang banjir ekstrim dan dampaknya. Dengan metode ini, kita dapat memetakan risiko banjir secara kuantitatif dan menentukan wilayah yang paling membutuhkan intervensi atau pengatasan masalah. Ya, perkenalkan saya di sini Muhammad Fairuz Amruk. Jadi di sini kita akan menginterview terkait kesiapan warga dalam menghadapi banjir. Di sini saya dengan siapa, Pak? Rohid. Bapak Rohid. Ya, di sini kita sudah bersama Bapak Rohid yang akan menyatakan terkait apa saja kesiapan warga Ketintang untuk menghadapi banjir ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, Pak, apakah di sini tuh pernah mengalami banjir nggak, Pak, di sini? Pernah tapi jarang. Oh, terakhir tuh kapan tuh, Pak? 2 minggu kemarin. Oh, 2 minggu ya. Berarti baru-baru ini ya, Pak? Itu seberapa tinggi tuh, Pak, genangannya? Mata kaki. Oh, lumayan ya, Pak. Baik. Terus, menurut Bapak nih, penyebab utama banjir di daerah sini tuh apa, Pak? Saluran air yang seperti ini Oh, yang kotor ya, Pak? ada Tersumbat. bangunan-bangunan di atas itu ya. Baik, Pak. Selanjutnya, kesiapan rumah tangga Bapak untuk menyiapkan banjir kira-kira apa saja, Pak? Ya di lebih lantainya di lagi. Oh, lebih di tingginya, Pak, biar nggak masuk airnya, Pak. Iya. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki tabungan khusus untuk kondisi darurat seperti banjir ini nggak, Pak? Atau nggak Bapak punya asuransi gitu untuk kesiapan banjir ini? Nggak ada.
Nggak ada Pak. Baik. Apa? Eh, Satu lagi ya Pak. Nah, apakah warga di sini tuh rajin kerja bakti gitu nggak Pak buat membersihkan selokan atau nggak gotong royong gitu Pak? Oh, sering. Oh sering. Tapi ini tetap 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 tersumbat gitu ya Pak? Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi begitu untuk kesiapan warga terhadap menghadapi banjir di sini. Dilihat dari kesiapan warga ini cukup, cuman untuk selokan mereka agak terlihat kotor ya. Dan juga di sini untuk terkait gotong royong mereka cukup melakukannya dengan rutin. Dan untuk kesiapan warga di sini agak minim untuk menyiapkan secara finansial atau asuransi mereka tidak mengetahui hal itu. Lalu, dengan model aktuaria, kita dapat menghitung estimasi kerugian jika terjadi banjir. Kerugian tersebut dapat kita hitung dari biaya perbaikan rumah, kehilangan barang, gangguan aktivitas ekonomi, biaya kesehatan, dan juga kerugian produktivitas. Jika probabilitas banjir tahunan diketinggian sekitar 20%, maka aktuaris dapat menghitung ekspektasi anual loss atau juga disebut kerugian rata-rata per tahun. Dengan angka inilah yang kemudian menjadi dasar rekomendasi kebijakan dan juga tarif premi asuransi banjir. Dari hasil analisis kami, beberapa rekomendasi dapat kami berikan, yaitu peningkatan kapasitas saluran dan perawatan rutin lingkungan, pelatihan kesiapsiagaan banjir untuk warga, pembentukan relawan banjir tingkat RT, edukasi pentingnya tabungan darurat, dan yang terakhir, pengenalan microinsurance yang terjangkau untuk warga berpenghasilan rendah. Rekomendasi ini membuat masyarakat Ketintang lebih siap dalam menghadapi resiko banjir yang akan terjadi di masa depan. Melalui pendekatan sains aktuaria, kita dapat memahami risiko banjir secara lebih sistematis, mengukur kerugian, dan menyusun langkah mitigasi yang tepat sasaran. Ketintang adalah salah satu contoh bahwa kesiapsiagaan masyarakat dapat ditingkatkan dengan dukungan data dan analisis yang kuat. Sains aktuaria bukan hanya tentang angka, tetapi tentang melindungi kehidupan dan masa depan kita.